pengalaman yang luar biasa sekali. Nyebrang saya pelaut, saya disambut oleh sekumpulan lumba-lumba yang banyak sekali sedekat itu. Pulau Sebira adalah pulau paling utara di Kepulauan Seribu. Dari sinilah petualangan saya yang seru akan dimulai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepulauan Seribu merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang membentang dari Teluk Jakarta hingga Pulau Sebira. Jadi kita untuk mendapatkan ikan kelar ini harus menempuh jarak yang cukup jauh karena rumputnya berada di sekitar 2 mil dari daratan. Pencarian ikan biasanya dilakukan secara berkelompok. Selain efisiensi waktu, proses pencarian ikan di sini melalui beberapa tahap, sehingga membutuhkan orang yang lebih banyak. Wah, akhirnya kita udah sampai nih di lokasinya. Nah, sekarang kita mau pasang jangkar dulu. Pondetan. Nah, jadi pondetan itu semacam rumah ikan. Jadi sebelum pondetan ini sudah ada pondetan yang dipasang sejak lama, dan tujuan pondetan baru ini adalah untuk memindahkan ikan yang lama ke pondetan kita yang baru nih. Dan ini panjangnya sekitar 20 meter. Tiap orang punya tugasnya masing-masing, mulai dari mengecek potensi keberadaan ikan hingga menunggu di kapal untuk menarik jaring. Ada Pak Agus? Ada? Nah, ini nggak butuh waktu lama, begitu jaringnya ditebar langsung kita tarik lagi. Ini melingkar, jadi kalau bisa dilihat ada di bagian kanan juga bagian kiri belakang sana. Tarik Pak! Wah, banyak! Wah, ini sekali tarik bisa langsung dapat puluhan, maka mungkin ini 100 lebih kali ya Pak? Tapi ini kita bakal tarik lagi, bakal tebar lagi. Jadi nggak cuma segini, kita bakal cari lagi lebih banyak. Ikan selar merupakan jenis ikan pelagis kecil atau ikan permukaan yang hidup pada laut di kawasan tertentu. Menjadi salah satu ikan yang banyak diminati masyarakat. Bentuk tubuhnya jorong memanjang, pipih tegak, dan umumnya memiliki panjang sekitar 15 cm. Nah, habis ini kita bakal cari titik ikan yang lain, tapi sebelumnya kita mau kembalikan dulu nih rumah si ikan yang tadi kita angkat. Daun kelapa digunakan karena menjadi salah satu sumber makanan kesukaan ikan laut. Selain itu, tidak mudah hancur, sehingga bisa bertahan untuk waktu yang relatif lama. Suara mesin mengecil berarti tandanya kita untuk melempar jaring. Lempar Pak! Ya, terus! Yuk! Lempar kita! Wah, ternyata tangkapan kedua hasilnya lebih banyak. Banyaknya. Ini kita taruh tempatnya apa Pak namanya Pak? Penampungan ikan. Penampungan ikan. Banyak banget. Nah, ini biasanya ikan ini langsung dijual ke pasar, tapi kali ini saya mau olah juga nih, mumpung masih segar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai salah satu sentra penghasil ikan asin, banyak sekali kegiatan pengeringan ikan selar di Pulau Sebira. Ibu. Nah, jadi sebagian ikan memang dijual, tapi sebagian lagi diolah menjadi ikan asin. Produksi ikan-ikan selar asin di Pulau Sebira hanya menggunakan garam. Proses produksi dilakukan secara bertahap dan alami. Jadi pertama-tama kita harus siapin dulu nih air asin atau air garamnya. Nah, kalau sudah siap air garamnya, baru kita masukkan ikannya. Untuk 50 kg ikan selar, dibutuhkan sekitar 3 karung garam. Apa ya, boleh bantuin deh, Mbak? Nggak apa-apa, Ibu. Wah, nah ini kalau udah tercampur seperti ini harus didiamkan atau dimarinasi selama 1 malam. Nah, paginya baru deh kita jemur. Iya. Bu, saya mau lihat yang udah dijemur dong, Bu. Boleh di sana. Di sana? Ya udah, saya ke sana ya, Bu. Mari, Bu. Ibu. Ih, banyak banget, Bu. Ini ikan asinnya lagi dibalik-balik nih. Iya. Nah, jadi emang ini adalah tempat penjemuran ikan asin.
sekali jemur pasti banyak. Seperti ini nih, ini aja belum full ya Bu? Belum full, ke sono sama ke sono. Proses penjemuran ini merupakan tahapan yang sangat penting. Jika proses penjemuran tidak maksimal, maka hasilnya pun menjadi kurang bagus. Nah ini emang praktis nih, dia jemurnya nggak perlu lama-lama, cukup sehari aja kalau matahari bagus. Nah ini kita bukan cuma bolak-balik, tapi kita sambil memilah nih, kita pilah sesuai ukuran. Ada ukuran kecil, sedang, dan besar. Dan udah pasti semakin besar harganya pun semakin mahal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selar-selar ini akan kita masak menjadi selar asin balado. Ini berhubung ikannya sudah matang, sudah harum, kita udah bisa masukkan bumbunya nih. Ini bumbunya juga sudah harum, saatnya kita masukkan ikan-ikannya. Nah ini kita aduk-aduknya berapa lama nih Bu? Sebentar aja. Hei Bu, masukin ini yuk. Aromanya. Ini saya mau coba dulu nih Bu, nggak pakai nasi. Jadi emang selar asin balado ini cocoknya dimakan menggunakan nasi. Jadi asinnya nggak terlalu terasa gitu, tapi enak. Pedasnya juga terasa, asamnya juga terasa. Kandungan gizi terutama kalium dan vitamin A pada ikan selar membuatnya menjadi salah satu ikan yang bermanfaat bagi kesehatan. Seperti menjaga kesehatan mata, asam lemak omega 3-nya yang tinggi dapat meningkatkan fungsi otak. Saya senang sekali nih bisa mengikuti keseruan-keseruan dari Pulau Sebira. Cari ikannya, masaknya, tapi nggak sampai sini. Perjalanan saya masih panjang dan pastinya seru-seru di Kepulauan Seribu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di wilayah Laut Jawa, Kepulauan Seribu memiliki potensi kelautan yang beragam. Ekosistemnya menjadi habitat bagi ikan-ikan dan biota laut bernilai tinggi. Adalah lokasi yang tepat untuk menaruh bubu. Ayo Bang! Bubu, alat tangkap yang digolongkan dalam klasifikasi perangkap yang memudahkan ikan memasukinya dan menyulitkan ikan untuk keluar. Ukurannya bervariasi dan dibuat berdasarkan kebutuhan. Biasanya diletakkan di dasar perairan. Nah, jadi umpan yang kita pilih ini adalah bulu babi karena dia ini mudah didapatkan dan yang terpenting adalah dia ini memiliki bau amis, jadi ikan-ikan predator akan tertarik nih untuk masuk ke bubunya. Nah ini setelah dimasukkan ke air, biasanya kita butuh waktu antara 3 sampai 4 malam baru bisa diambil hasilnya. Ya. Tapi saya udah nggak sabar banget nih Bang. Saya juga sudah naruh bubu, ada 2 di situ titiknya. Oh ada nih? Ya kebetulan kita mau ngangkat. Wah ini pas banget nih. Habis naruh bubu saya bisa langsung ambil bubu yang lain. Betul. Ayo saudara Bang. Oh, ya, yuk ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk bubu laut dalam biasanya digunakan rangka berupa si masif atau kokoh. Tujuannya agar bubu dapat bertahan dengan baik selama pemakaian di dalam air. Penggunaan material bubu yang ramah lingkungan sangat dianjurkan untuk mengurangi resiko ghost fishing akibat hilangnya alat tangkap ketika dioperasikan. Ya ini udah titiknya nih pengangkatan ya. Nah ini kita udah sampai di titik bubu yang udah mau diangkat. Nah saya mau ikutan nih, makanya saya mau nyelam dan mau lihat gimana keindahan bawah laut Kepulauan Seribu. Ayo Bik. Yuk. Udah Kak, ikannya udah banyak banget dan macamnya juga banyak ya Bang? Iya banyak ini sudah. Saya mau lihat lagi deh.
apa Ya, ini bang? ada keneke tuh, keneke tuh. Ini keneke itu Ikan tambak tuh. tambak. Peragan. Nah habis ini kita mau bawa ke darat untuk kita olah dan pastinya hidangannya bakal enak ya harusnya. sekali. Pasti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya mencari ikan bertambah seru. Sekumpulan lumba-lumba menari seakan bersorak di tengah laut perairan. Nyebrang saya melaut, saya disambut oleh sekumpulan lumba-lumba yang banyak sekali sedekat itu. Ini benar-benar sedekat ini dan ini benar-benarlah momen yang sangat langka. Jarang terjadi apalagi sebanyak ini. Ikan-ikan hasil tangkapan bubu ini akan kita masak dengan bumbu favorit Kepulauan Seribu nih, namanya masak asem. Sesuai dengan namanya masak asem, kita harus menggunakan asam. Yang kita gunakan ini adalah asam hitam. Bagi masyarakat Kepulauan Seribu, ikan bumbu asam merupakan makanan yang sudah ada sejak dahulu kala. Nah ini aromanya sudah harum sekali, sudah matang, bisa langsung kita santap bersama keluarga Ibu Ida. Tak hanya potensi alamnya yang saya nikmati di Kepulauan Seribu, melainkan keramahan masyarakat dalam segala situasi, termasuk saat makan bersama. Udah, nggak boleh dua, nggak boleh dua. Nah ini nih serunya makan bersama keluarga Ibu Ida. Pada rame kalau udah urusan makan nih. Ini sesuai namanya masak asam, rasanya pun asam segar ditambah pedas. Terus dagingnya juga ini lembut. Mantap surantap. Di Kepulauan Seribu ini emang banyak sekali masakan khas. Dan dari semua yang saya coba, rasanya juara-juara banget, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah itulah berbahaya, jadi itu salah satu cara dia untuk melindungi diri. Jadi kita nggak boleh asal pegang nih, harus hati-hati. Kalau nggak kita cepat.